di sini. Dan juga mendoakan orang tua dan kita Bapak kami tadi saya sebutkan. Biasanya acara itu diawali dengan tahlil, yasin atau baca tahlil. Namun pada malam ini karena kita ada acara, mungkin pada malam ini harus juga dilaksanakan. Terlebih dahulu itu kita lakukan tausiah. Untuk itu kepada Bu kita Bapak Kiai Hadi Mulyadi Sarjana Ekonomi memberikan tausiahnya, kami persilakan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mawdi sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, khusus ketua majelis taklim, Bapak Ustaz Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Hafiz, Ustaz Abdurrahman, dan para orang tua yang hadir yang sama-sama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati sahabat beserta keluarga yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya kita selalu tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik, inayah, hidayah, barokahnya kita bisa sama-sama menghadiri majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga majlis yang bagaimana dikunjungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat pun mendoakan orang-orang yang mengunjungi majlis-majlis yang baik dengan doa-doa yang baik, sehingga pantas orang yang disibukkan dengan amal-amal yang saleh yang baik hidupnya memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentunya kita rasa mahabbah kepada beliau, terus banyak-banyaklah bersolawat kepadanya, karena solawat ini adalah merupakan wasilah segala hajat-hajat dunia maupun akhirat akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi Muhammad, beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Sampai-sampai dalam suatu riwayat, ketika Nabi Adam alaihissalam mempunyai kesalahan, lalu bagaimana supaya taubatnya diterima sama Allah, lalu baginda Nabi Adam alaihissalam pun dengan melihat di tiang-tiang arasnya Allah ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammadnya belum diciptakan, belum ada di muka bumi, tapi namanya bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di tiang-tiang arasnya Allah. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam melihat bagaimana tulisan yang indah, Allah disanding dengan Muhammad, ini nama bukan sembarang nama, bukan sembarang makhluk. Kalau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Habib Allah, pasti kekasih Allah.
Maka kata Nabi Adam alaihissalam, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku ya Allah. Maka dengan asbab Nabi Adam, yaitu senantiasa menyebut nama Muhammad, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasilah. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita belajar dari nenek moyang kita, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dengan asbab memanggil nama Muhammad. Maka kita pun sama jemaah rahimakumullah, ini berlaku sampai akhir zaman, apalagi kita sebagai umatnya. Kalau kita ingin dicintai sama Allah, perbanyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang bersalawat hatinya ditenangi nama Allah. Orang yang bersalawat tambah kebaikannya. Orang yang bersalawat akan diangkat derajatnya. Orang yang bersalawat akan diberikan rahmat, baik itu dirinya, kalau salawatnya dibaca di rumah, rumahnya dipenuhi rahmat. Kalau di majlis taklim, kalau di masjid, di mushola, dimanapun itu salawat ketika dibaca dipenuhi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu riwayat, ketika kita hidup ini pengen yang namanya disenengin Allah, dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara kecuali kita menjaga amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadah secara vertikal dengan Allah ataupun horizontal, hubungan sosial dengan manusia, maka patut kita ambil teladan dari beliau. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa di muka bumi ini kecuali dua wasiat beliau, kitab Allah wa sunnati. Yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad wasiatnya adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau kita nih hidup pengen barokah, hidup kita nih pengen dikasih jalan yang mudah, caranya adalah hidupkan tilawah Al-Quran. Saya yakin bapak-bapak yang hadir ini insya Allah yang namanya Al-Quran mah ya sering dibaca lah insya Allah ya. Ya sering dilihat, ya sering dibaca kan. Ya minimal puluh lah. Ya minimal puluh dibaca. Syukur alhamdulillah kita punya target nih. Habis sholat 50 ayat kan gitu. Coba bayangin kalau seandainya ba'da sholat 50 ayat, berarti bisa jadi one day one juz. Satu hari satu juz. Kuat enggak? Kuat. Kuat insya Allah. Apalagi usia 50 60 kesini nih mau ngapain lagi Pak? Kita melihat HP sejam 2 jam masih kuat. Dan lihat Quran baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Udah shadaqallah. Ya, karena godanya Pak banyak. Godaannya yang apa tuh tadi tuh? Masya Allah suara, iya kan? Si anak lagi nyetel tuh musiknya musik kesukaan kita lagi. Ya lagu nostalgia, iya kan? Gelas-gelas kaca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran dibaca, dihayati, dipahami, diamalkan, bahagia hidup kita. Lalu sunnah Nabi Muhammad, dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Nabi tidak meninggalkan apa-apa di muka bumi ini kecuali Nabi pesan, jangan jauh dari masjid. Ini rumah kita kalau bisa Pak, ya kalau bisa nih, jangan jauh dari masjid. Cuman kita yang rumahnya jauh masjid, mohon maaf jangan dijual juga. Jangan, ya kita doa aja sama Allah. Ya Allah mudah-mudahan ada rezeki, ada tanah kosong sebelah masjid, beli tanah. Lalu dibikin rumah, biar rumahnya dekat sama masjid. Jadi doanya boleh yang banyak.
Sebab aja rahimakumullah, kalau kita dekat dengan masjid, insya Allah dikondisikan itu. Jangan malah sebaliknya, orang dekat rumahnya sama masjid dan musola apa ada aja. Wah malah 2 mil itu pengurus. Ini sepikirnya terlalu dekat ini sama rumah. Kalau bisa pinggirin ke sono, iya kan? Dibelokin sebelah sono. Di sebelah sono juga sama Pak. Ada orang yang kagak demen Pak. Jangan hadap ke saya apa? No nih. Balikin kemana? Sebelah sono tuh godaan pujian kita nih pengurus DPKM begitu tuh. Saya pernah ada jamaah curhat pengurus DKM. Ya Allah, Pak Haji, ini di kampung kita di sini rumah. Ya. Ini jamaahnya agak sedikit sensitif banget. Iya. Toa ada ke sono 2 medik. Iya, kasihan kan toa. Iya. Ada ke sono 2 medik. Padahal ya gunanya toa itu buat apa? Untuk mengingatkan. Mestinya kita kudu senang, alhamdulillah. Masih dengar telinga kita ada suara azan dari toa. Berarti telinga kita masih normal. Coba bayangin kalau kita telinganya nggak normal. Mohon maaf, saya pernah ketemu bapak-bapak. Belum lama, iya, Pak Haji, saya beli alat telinga nih 5 juta Pak. Biar telinganya bisa ngedengar 5 juta. Lah kita alhamdulillah gratis Pak. Ya masih normal. Ya nggak usah beli kita. Telinga masih normal jemaah rahimakumullah. Gigi kita alhamdulillah masih normal. Mata masih normal. Allahu Akbar. Jalan kita masih normal jemaah rahimakumullah. Makanya di ayat tadi saya sampaikan fabi ala rabbikum atukadziban. Dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Iya kan? Kadang kita ini banyak lupa sama Allah dari nikmat yang kita punya ini, masya Allah. Dianggapnya duit ini lebih berharga daripada sehat Pak. Mohon maaf kita megang duit Pak 10 juta di kantong kita. Kalau udah sakit mah nggak ada nilainya. Di kantong kita 10 juta jemaah rahimahullah. Kita daftar ke rumah sakit, apalagi rumah sakit sebelah sono penuh, lari ke rumah sakit yang punya nama. BPJS nggak ada, baru daftarnya aja udah 1,5 juta. Belum booking kamarnya, belum dokternya. Ya Allah, bisa jadi sehari sampai 7 juta, 10 juta. Makanya jangan pernah kita menganggap yang namanya tadi itu duit segalanya aja. Kita biarin jamaah rahimakumullah, duitnya nggak begitu banyak, yang penting sehat. Syukur-syukur kantong penuh, duit penuh, badan sehat. Banyak beras, ya kan? Tuh banyak beras, terus lagi istri happy, anak-anak happy, ya kan? Tetangga happy, wah udah aman. Penyakit juga nih Pak, mohon maaf, duit banyak, istri merengut dulu, enak nggak? Merengut, makanya gampang kalau istri pengen senyum gampang. Bertambah ya. Jangan. Iya, kalau istri kita pengen senyum gampang. Bapak keluarin duit aja 500.000. Tuh, insya Allah Pak. Langsung senyum saat itu insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jemaah rahimakumullah, mohon maaf, jangan sampai kita ini lupa atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ingat nikmat Allah, maka insya Allah kita diamanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu Nabi ingetin kita jangan jauh dari masjid. Yang kedua, sayangi fakir. Orang yang nggak punya nih, kalau kita punya rezeki Pak, bantu. Terutama keluarga dekat kita dulu nih, kita lihat nih kakak, adik kita, paman, bibi, keponakan lihat. Kalau kita jadi orang yang sejahtera, yuk sejahterakan saudara-saudara dekat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sayangi anak yatim. Kalau kita tetangganya ada anak yatim yang rahimakumullah, sayangi itu anak yatim. Biayai sekolahnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, sayangi janda-janda. Tapi jangan janda muda doang. Gitu ya. Ya yang tua-tua ya perlu disayangin juga. Cuma kadang-kala janda saban hari dikirimin beras dulu. Iya kan? Tuh sekarung janda muda. Janda tua lewat dulu. Maka insya Allah kita harus adil, kasih janda muda dan janda tua. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu. Itu saja hadirin jamaah yang dimuliakan Allah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan
haul pada malam ini senantiasa doa kita menjadi wasilah almarhumah senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.